dengan Pilgub DKI Jakarta tidak boleh terulang lagi karena ini memalukan bangsa ini. Jadi ongkos sosialnya terlalu mahal, rakyat harus terpecah belah, akhirnya memunculkan pemimpin yang tidak kapabel. Itu keniscayaan dalam demokrasi seperti ini. Mereka memainkan demokrasi untuk kepentingan mereka dengan cara-cara yang menurut saya tidak layak dan tidak patut untuk bangsa ini. Agama yang begitu mulia ini jangan pernah dikotori, dicemari, terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau individu hanya karena berambisi menjadi seorang penguasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, berulang kali saya menyampaikan di ruang publik bahwa demokrasi Indonesia yang kita bangun, katakanlah semenjak reformasi sampai sekarang, itu sempat ternoda karena pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Ini berulang kali saya sampaikan. Bahkan saya membuat catatan bahwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah pilkada terburuk sepanjang demokrasi di Indonesia ini hidup. Itu opini saya. Ternyata sekarang baru diakui juga oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Julhas, panggilan akrab beliau, itu mengemukakan bahwa oke, sekarang masuknya pada era demokrasi pemilu yang damai. Jangan sampai pemilu yang terdahulu termasuk Pilgub DKI Jakarta yang merupakan pengalaman buruk bangsa Indonesia terulang lagi. Secara langsung dan tidak langsung, Julhas dalam hal ini mengakui bahwa Pilkada DKI Jakarta yang akhirnya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno waktu itu memang harus diakui merupakan pilkada terburuk sepanjang masa. Dan saya sepakat dengan Zulkifli Hasan, jangan sampai hal ini terulang lagi. Apa yang terburuk? Masyarakat terbelah. Bukan karena kepentingan politik, tapi terbelah karena terprovokasi masalah agama. Agama digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Politik identitas berbasis agama menyeruak pada waktu itu. Dan ini yang sekarang juga ingin kembali ditampilkan melalui sosok Anies Baswedan untuk Pilpres tahun 2024. Dan ini harus kita cegah. Kenapa? Ongkosnya sangat mahal sekali. Bagaimana sesama satu agama saja bisa terpecah belah. Agama yang begitu mulia akhirnya direndahkan untuk kepentingan politik praktis, politik untuk ambisi mendapatkan kursi kekuasaan. Ini bagi saya sangat tidak layak untuk diteruskan kapanpun, dan ini menodai sejarah Indonesia menurut saya. Sahabat Indonesia, saya bersetuju dengan Zulkifli Hasan bahwa pemilu itu harus dimaknai menjadi pesta rakyat, pesta kedaulatan rakyat. Dan ini juga yang selalu disampaikan oleh bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Pemilu kita harus dimaknai rakyat sebagai pesta demokrasi, pesta kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat, rakyat yang menentukan nasib bangsa ini, bukan kaum elit politik. Bukan juga kita membiarkan kelompok-kelompok tertentu menggunakan agama untuk pemilihan kursi kekuasaan. Ini yang harus kita cegah. Saya sekali lagi sependapat dengan Pak Zulkifli Hasan bahwa tragedi demokrasi dengan Pilgub DKI Jakarta tidak boleh terulang lagi karena ini memalukan bangsa ini.
Jadi ongkos sosialnya terlalu mahal, rakyat harus terpecah belah, akhirnya memunculkan pemimpin yang tidak kapabel. Itu keniscayaan dalam demokrasi seperti ini. Mereka memainkan demokrasi untuk kepentingan mereka dengan cara-cara yang menurut saya tidak layak dan tidak patut untuk bangsa ini. Untuk pemilu tahun 2024 termasuk Pilpres tahun 2024, rakyat harus berdaulat. Jangan mau kita diseret-seret, apalagi menggunakan agama untuk kepentingan politik kaum elit di pusat. Agama yang begitu mulia ini jangan pernah dikotori, dicemari, terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau individu hanya karena berambisi menjadi seorang penguasa. Itu pasti tidak amanah, sudah pasti ada kelompok-kelompok yang diuntungkan, dan itu sangat berpotensi mengganggu kedaulatan kita sebagai anak bangsa dan mengganggu kesatuan kita sebagai anak bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya memunculkan ini? Karena saya setuju ada seorang ketua umum partai politik yang mengakui bahwa Pilgub di DKI Jakarta adalah cacat demokrasi yang sempat ada dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Kita berhutang maaf kepada anak cucu kita karena sempat tidak mampu mencegah kejadian politik identitas berbasis agama digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan pada waktu itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan suara saya yang berulang kali ini itu menjadi catatan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang sangat religius tapi tetap nasionalis, dan pemimpin yang mampu membawa bangsa ini melompat jauh ke atas menjadi negara maju tanpa harus diembel-embeli dengan kepentingan-kepentingan dengan menggunakan agama dalam bentuk apapun. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.